Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesempatan untuk melanjutkan kajian rutin kita setiap Kamis malam Jumat, yang mana pada pertemuan sebelumnya ya kita membahas tentang menguping pembicaraan. Kita tiba ya di hadis yang ke-20-an ya, di hadis yang ke-27 ya. Atau 28. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu taala wa ana Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, sepupunya Nabi, anak dari Abbas, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi paman Nabi yang masuk Islam itu ada dua. Yang pertama Hamzah bin Abdul Muttalib ya, yang gugur di perang Uhud. Yang kedua adalah Abbas yang masuk Islam di Fathu Makkah. Ibnu Abbas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasamma'a haditha qaumin wa hum lahu karihun subba fi udhunayhi al-anuq yaumal qiyamah. Siapa yang menguping pembicaraan sekelompok orang sedangkan mereka enggak suka pembicaraan mereka di ya kuping, maka dia akan dituangkan ke telinganya, disiramkan timah panas di hari kiamat. Sudah kita bahas kemarin tentang penjelasannya, termasuk menguping pembicaraan media sosial ya, ngecek chat-chat orang lain ya, istri dan semisalnya. Meskipun para ulama mengatakan beda hukum suami sama istri, atau anak dengan bapak dengan anak. Kalau ayah, seorang bapak boleh mengecek HP anaknya ya, meskipun anaknya tidak suka, karena ada sebuah hak di sana, karena seorang tua itu bertugas untuk mengontrol dan mengawasi anaknya, termasuk tarbiyah. Begitu juga suami boleh dia melihat HP sang istri ya, untuk mengecek, karena tadi seorang pemimpin. Berbeda dengan sebaliknya, istri nggak boleh mengecek HP suami kecuali atas izin, dan anak enggak boleh mengecek HP orang tua kecuali atas izin. Dan para ulama menyebutkan termasuk dalam hal ini mengintip, lihat hal yang tidak suka dilihat oleh orang lain. Apa Pak contoh tempat yang kita enggak mau orang lain lihat? Rumah. Ya rumah, sehingga di antara adab sekarang kan kalau bertamu ngabari dulu. Ya, Assalamualaikum, Anda boleh mandak sore ini? Oh ya silakan, kita siap-siapin dulu ya. Hal-hal yang tidak kita sukai kita simpan begitu. Kenapa? Karena rumah adalah aurat. Sehingga dalam hadis dikatakan enggak boleh seorang mengintip rumah orang ketika bertamu. Assalamualaikum. Cek kan itu ya. Dari kaca, Assalamualaikum. Ya, siapa tahu dia lagi enggak pakai baju. Siapa tahu istrinya enggak pakai jilbab. Ya siapa tahu dia lagi enggak ya. Siapa tahu, intinya hal-hal yang orang lain tidak suka kalau dilihat. Sehingga kata Nabi, "Lau anna rajulan ittala 'alaika bi ghairi idnin fahadzabtahu bihasa fa faqata 'ainah ma kana 'alaika min junah." Kalau seorang bertamu di rumahmu kemudian dia ngintip-ngintip rumahmu, "Assalamualaikum, Assalamualaikum." Engkau lemparkan kerikil batu kena matanya luka, operasi, jadi buta, kita enggak dosa Pak. Kita enggak bayar ganti rugi. Kenapa? Karena dia yang ngintip-ngintip. Ya, jadi di antara adab bertamu kita enggak boleh melihat ke dalam, sehingga di antara adab bertamu adalah kita di sebelah kanan pintu atau kita belakang pintu. Saya intip pintu sini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, budak itu bertamu ngadep ke depan, ke belakang itu adab. Atau di pinggir Pak, biar enggak langsung kelihatan. Ketika bertamu pun misalnya ada tempat-tempat yang ditutup Pak ya. Contohnya kamar ya. Ya, maka jangan diintip-intip masuk ngecek kamar siko sedang ditutup. Ini enggak boleh Pak. Kenapa? Karena kalau kamar ditutup itu tanda kita enggak boleh masuk. Termasuk juga mengintip dari tempat yang tinggi. Mohon maaf yang punya rumah 2 tingkat. Mungkin ada jendela rumah kita di lantai 2 yang menghadap ke halaman belakang rumah orang lain. Ini juga hati-hati, waspada.
Ya, khawatir kalau kita ngelihat masuk ke dalam azab ini, waliyazubillah. Disiramkan telinga kita dengan timah panas di hari kiamat. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala menganalogikan dalam hal ini selain penglihatan juga candid. Apa candid, Pak? Foto diam. Apa nama lain dari candid? Paparazzi, masya Allah. Mantap, paparazzi. Jadi kita lagi nggak sadar di foto. Kemudian foto tersebut disebar luaskan. Ini kalau kita nggak suka, kita lagi ngupil gitu. Ya, di foto teman kita, di postnya misalnya, ini termasuk larangan ini, Pak. Seperti menguping pembicaraan diviralkan ke tengah-tengah orang lain, sedangkan kita nggak suka pembicaraan tersebut diviralkan. Jadi intinya hati-hati, ada batasan-batasan, dan orang itu ya ada privasinya. Jangan kepo, ada batasan-batasan yang kalau dikasih tahu kita kasih tahu, kalau orang nggak ngasih tahu maka jangan kita cari tahu. Wallahu taala alam. Itu hadis yang ke-8 tentang larangan menguping, termasuk juga ya paparazzi, ya candid, kecuali atas izinnya. Jebret, ini bro bagus, masya Allah ganteng pula aku di sini, ya izin pos ya misalnya. Jadi kalau kita nggak suka maka kita nggak boleh. Ya apa dia nggak suka kita nggak boleh post ya, karena itu hak orang lain ya, foto orang lain kemudian kita sebarkan tanpa izin dirinya. Kalau dia mengizinkan nggak masalah ya, maka berhati-hatilah dari hal-hal yang privasi bagi orang lain ya, hal-hal yang nggak boleh dilihat, hal-hal yang nggak boleh didengar, maka kita berhati-hati. Kita langsung ke hadis yang ke-29. Wan Anas ibni Malik, dari sahabat yang mulia Anas bin Malik, pembantu dan pelayannya Nabi SAW. Qala Rasulullah SAW, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tuba, beruntunglah, liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas, ya. Beruntunglah orang ya, bagi orang yang aib-aibnya sendiri menyibukkan dirinya, dia sibuk dengan aib-aib sendiri, sehingga hasilnya dia tidak sibuk dari aib-aib manusia. Di antara orang yang kata Nabi beruntung, bahagia, dapat kebaikan, dapat keberkahan, masuk surga, orang yang sibuk dengan aib kekurangan diri sendiri. Dia enggak sibuk dengan aib-aib orang lain. Akhrajahul Bazzar bi isnadin hasan. Riwayat Al-Bazzar dengan sanad yang hasan, hanya saja ulama menilai hadis ini dhaif, lemah. Bahkan Syalbani bilang dhaif jiddan, lemah sekali. Akan tetapi kata para ulama, meskipun hadis ini lemah, tidak sampai kepada Nabi SAW, tapi makna hadis ini benar. Ya, beruntunglah orang yang sibuk dengan aib sendiri, enggak sibuk dengan aib orang lain. Apa arti tuba? Tuba dari kata thayyib yang artinya kebaikan. Ya, sebagaimana hasan kebaikan, husna kebaikan yang lebih, yang terbaik. Sehingga tuba juga demikian. Tuba artinya yang terbaik, kebaikan yang terbaik. Maka para ulama mendefinisikan tuba dengan berbagai macam penafsiran. Di antara penafsiran para ulama, tuba itu Pak nama sebuah pohon di dalam surga. Ya, yang pohonnya luas. Saking luasnya kalau muter itu harus butuh 100 tahun Pak baru muterin diameternya. Sehingga ulama mengatakan tuba artinya adalah surga. Tuba lil ghuraba, surga bagi orang-orang yang terasing. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas, surga bagi orang-orang yang sibuk dengan aibnya sendiri sehingga lalai dari aib-aib manusia. Ada yang mengatakan keberuntungan, ada yang bilang kebaikan yang terus menerus, keberkahan, kegembiraan, kebahagiaan. Intinya semua maknanya benar. Jadi bagi orang yang sibuk dengan aib sendiri, dia dapat surga, ya dapat pohon di surga, dapat keberuntungan, kebaikan, kebahagiaan, kegembiraan, keberkahan semuanya. Yang namanya adalah khilaf yang tanawu', khilaf yang variatif. Ya, tidak bertentangan, ya. Jadi hadis ini menjelaskan pujian bagi orang yang sibuk dengan aib sendiri dan celaan bagi orang yang sibuk dengan aib orang lain hingga lupa aib sendiri. Oleh karena itu di antara hal yang diharamkan dalam Islam, dilarang dalam Quran dan hadis adalah tajassus. Apa Pak? Tajassus. Apa arti tajassus? Mencari-cari aib.
Apalah hai budak ini ya. Jadi ketika menikah pun jangan mencari aib. Ustadz, saya mau proses sama fulanah, seorang ukhti. Cari kelebihannya, cari tahu tentang hal-hal yang membuat kita itu mau menikahinya. Jangan cari aib-aibnya. Oh, dia ini playgirl, mundur gitu ya. Ustadz, cak mana Ustadz, dia ini playgirl Ustadz, banyak mantannya. Akhi, kau menikahinya untuk masa ini dan masa depan, bukan menikahi masa lalunya. Woi, mantap. Akhirnya dia maju ya, ternyata setelah menikah sama-sama masih playgirl, enggak ya, udah berubah, udah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan tajasus, mencari-cari aib orang lain ya. Bahkan dalam sebuah hadis marfu mauquf yang sesuai dengan peribahasa kita, Pak, ada yang bilang ini ucapan Nabi, ada yang bilang ucapan sahabat Abu Hurairah dan semisalnya. Wa yarul qazah fi aini akhi, dia bisa ngelihat kotoran mata ya, tai mata saudaranya. Ya akhi, afwan, ada ini apa bahasa sekarang kalau ini belek mata ya, kelihatan. Tapi wa yadaul jiz'a fi ainihi, dia enggak tahu di depan Anda ada ranting di sini. Di matanya itu ada ranting, dia enggak kelihatan. Misalnya ada kacamata, enggak kelihatan kacamatanya, tapi belek temannya kelihatan. Inilah namanya peribahasa ya, kotoran di mata saudara tampak, ranting kayu di hadapan mata sendiri tidak tampak. Malas pengajian, awak dewek juga malas. Ngomongin uang begawainya, awak dewek ngomongin uang. Biasanya Pak, orang yang mencari aib orang lain itu untuk menutupi aibnya sendiri. Misalnya dia tuh cari-cari teman gitu loh ya. Misalnya dia jarang ngaji, dia akan nonjok, oh fulan tuh jarang ngaji, ya memang nih, padahal dia juga ya. Fulan tuh misalnya masih suka ngomongin orang, padahal dia juga. Sehingga apa? Sehingga orang yang sibuk dengan aib orang lain biasanya dan seringkali banyak aibnya ya. Bahkan syair mengatakan orang yang paling buruk itu kayak lalat, Pak. Lalat tuh sibuknya di mana? Di kotoran, di borok-borok luka. Inilah orang terburuk. Orang baik itu melihat kebaikan-kebaikan saudaranya. Masya Allah, fulan baik sedekah, fulan rajin kajian, fulan dia semangat kerja, fulan dia lihat kebaikan-kebaikannya sehingga dia happy, bahagia bermuamalah dengan saudara-saudaranya. Beda dengan lalat. Lalat, apalah ibu dah ini, oh dia ini suka bohong, oh suka gosip, oh masih main ini, misalnya main apa PUBG, oh budak ini masih main online, oh budak ini masih pacaran, oh budak ini masih ngudut, oh budak ini. Sehingga dia akan melihat manusia banyak keburukan ya, dan dia akan ya tidak berbaik sama mereka, berinteraksi dengan baik kepada mereka. Kenapa? Yang diingat aib-aib buruknya saja. Ya, sekarang kita bahas apa bahaya sibuk dengan aib orang lain. Yang pertama jadi sombong, Pak. Kita akan bahas nanti hadis tentang sombong setelah hadis ini, Pak. Dan sombong ini bahaya. Kenapa? Karena lihat aib, oh ternyata banyak uang-uang ini ikhwan-ikhwani aibnya. Oh ya, aku yang paling mantap di sini. Nah. Kenapa? Karena dia nggak sibuk lihat aib sendiri. Oh baju kamu nih koyak kali, enggak tahu jebol belakang ini. Kenapa? Karena dari kesibukan dia dengan aib orang lain menutupi mata dia dengan aib dia sendiri, sehingga menimbulkan kesombongan, kecongkakan, ketadaburan, ketakaburan, ya, dan dia merendahkan orang lain. Ini hakikat sombong. Bedanya orang yang sibuk dengan diri sendiri, aib diri sendiri, dia akan menjadi orang yang tawadu, rendah hati. Ya Allah, banyak dosa aku nih. Ya, uang lihat aku nih baik di pengajian tapi masih aku nih banyak dosa maksiat. Ya, dia sibuk introspeksi diri sehingga dia akan jadi pribadi yang rendah hati, enggak sombong, yang enggak congkak, karena dia kenal dengan dirinya sendiri, Pak. Dia ini banyak kesalahan. Sehingga memandang orang lain nih, orang lain lebih banyak kebaikannya daripada diri saya. Lihat Al-Muzani rahimahullah mengatakan di antara tips biar kita sibuk dengan aib sendiri, ya enggak sombong, selalu rendah hati. Lihat kalau orang yang lebih tua usianya bilang apa? Dia lebih banyak amal solehnya. Wih lah lamunan di pengajian nih, berarti kajian dia sering daripada aku lebih banyak dia. Aku ini bukan apa-apanya dibanding pabak itu. Ngajilah lama dia, jenggotlah putih. Ya, kalau nengok anak yang muda, masya Allah lemak nihan ada ini. Ya, dosanya tidak sebanyak aku.
Aku lama hidup lebih banyak dosanya, sehingga dia akan sibuk dengan aib dirinya sendiri. Ini bahaya yang pertama, Pak, sombong. Yang kedua bahayanya terjerumus ke dalam dosa ghibah. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan cari-cari aib agek kau ghibah. Karena setelah tahu aib kan ngomong biasanya, oh budak itu mah ini, oh budak itu ternyata mah ini, oh ternyata orang itu seperti ini. Akhirnya kita setelah kita masuk ke dalam kandang buaya, masuk ke kandang serigala dan harimau. Ya, dosa ghibah sudah kita bahas kemarin, bahaya, kanibal, Pak, kanibalisme. Ini diantara sudah kita bahas sebelumnya tentang masalah ghibah, silakan dilihat. Yang ketiga nih, antara bahaya sibuk aib orang lain, aib kita akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah saya bahas sebuah athar sebagian salaf sahabat melihat ada dua tipe manusia. Orang A ini banyak aibnya, ada aibnya, tapi dia ini nggak pernah ngomongin aib orang lain, Pak. Ya, selalu sibuk dengan aib sendiri, sehingga orang-orang tuh lupa dengan aib budak ini. Misalnya kita punya masa lalu, orang tahu masa lalu kita, misalnya kita misalnya napi atau kita preman, tapi kita nggak pernah bahas aib orang lain, sehingga Allah akan membuat orang-orang itu memaafkan aib kita, melupakan aib kita tadi. Sedangkan ada orang yang mungkin kita nggak tahu apa sih aib orang ini, masya Allah orang ini rajin ngaji, bla 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 bla, nggak ada aibnya kita ketahui, tapi dia hobi ngomongin aib orang. Fulan begini, alan begini, hafal dia aib orang lain, sehingga Allah bongkar aibnya, sehingga ternyata budak ini mah ini. Gara-gara apa? Gara-gara sibuk dengan aib orang lain. Faman kasyafa aurata akhihil muslim kasyafallahu auratahu hatta yafdahu biha fi baitihi. Siapa yang mencari-cari aib saudaranya, memviralkan aib saudaranya, maka Allah pun akan memviralkan aibnya meskipun dia sembunyi di dalam rumahnya. Sehingga, Pak, setelah tahu bahaya sibuk dengan aib orang lain, maka hendaklah kita lawan dengan sibuk dengan aib sendiri. Kata Nabi, wa alaika bi khasati nafsika, ya urusi dirimu sendiri. Bagaimana cara kita sibuk dengan diri sendiri? Lihat, kita ini ada dua, Pak, hablum minallah, hablum minanas, ya, vertikal dan horizontal. Lihat antara kita sama Allah, kebaikan apa yang masih kita tinggalkan. Sholat kita nggak khusyuk, baca Quran kita jarang, zikir pagi petang jarang, sholat malam tarawih baik, baca Quran pas Ramadan baik, baca buku males, kajian bolong-bolong, subhanallah, alangkah banyak aib kita. Nak pecongkak-congkak, ya, baca Quran baru Iqra 2, bukan juz 2, Iqra 2, ya, itu hablum minallah. Masih galak berbuat dosa, masih minum, masih nonton yang haram, masih interaksi yang haram dengan non mahram, kemudian masih begini, ya, wal iazubillah, masih dalam sendiri bermaksiat. Banyak dosa kita, sehingga yang diingat tuh dosa-dosanya. Jangan, aku hari ini sedekah, kajian, mantap, aku salat sunnah tadi, mantap, aku hari ini juga. Jangan diingat kebaikan. Itu bukan sibuk dengan aib sendiri. Nggak ada sibuk dengan kebaikan sendiri, nggak ada hadisnya, Pak. Yang ada adalah sibuk dengan kekurangan sendiri, sehingga yang kita hitung kekurangan. Bukan catat-catat kebaikan-kebaikan, list hari ini kebaikan hari ini, jangan. Lupakan kebaikan. Uktumul hasanah kama taktumil sayyi'ah. Lupakan kebaikan sebagaimana engkau melupakan keburukan. Sembunyikan kebaikan. Yang kita catat adalah keburukan-keburukan anggota badan kita. Mungkin masih dengar musik, masih makin lihat hal yang haram, mungkin masih makan harta haram, harta riba. Antara kita sama Allah Subhanahu wa taala udah rusak gitu. Belum yang kedua, antara manusia. Gimana bakti kita sama orang tua kita? Gimana kita sama istri kita, sama anak kita, sama saudara kita, tetangga kita, teman kita? Ada nggak hak-hak kita udah kita penuhin nggak hak-hak mereka untuk kepada kita, kewajiban kita? Berat. Kita suka zolim, suka ngomongin orang, suka bohong, suka nipu, suka jelek-jelekin, suka candain berlebihan. Waduh. Sehingga inilah poin-poin yang harus kita muhasabah antara Allah dan antara manusia. Sehingga
Wih, banyak PR kita nih Pak rupanya. Selama ini kan kita aman-aman baik nih, karena tidak pernah introspeksi. Ya, selama ini petantang-petenteng, yang penting ngaji, yang penting sholat jamaah. Tidak tahu sholatnya nggak khusyuk, nggak bisa basar. Ya, selama ini baca Quran jarang, ternyata nggak bisa Iqra satu aja. Beda do sama so susah, zo sama to nggak tahu. Sehingga banyak PR kita, zikir pagi petang apalagi. Ya, belum yang lain dan seterusnya, sehingga PR kita banyak Pak. PR kita banyak. Cari guru privat belajar bahasa Arab. Ya, belajar baca Quran dulu yang paling penting ya. Lancar, perbanyak baca Quran. Ya, kemudian nanti ya zikir pagi petang, doa-doa sehari-hari dan seterusnya. Ya, jangan doa hafal Allahumma jannibna apa. Ya, yang kita hafal itulah paling, sama malam-malam sama bini. Ya, yang lain lupa. Masuk WC lupa, keluar WC lupa. Nak makan paling bismillah, taruhlah. Ya, jadi intinya apa? Intinya banyak PR kita, dan di antara PR kita yang harus kita introspeksi diri adalah dalam hadis yang sering kita dengar, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an khamsawan arba. Ada 4 atau 5 hal yang ditanya di hari kiamat yang telapak kaki kita enggak bergeser di hari kiamat. Ini bahan-bahan kita ya introspeksi diri. An umrihi fima afna, umur kita, waktu kita. Tolong Pak catat 24 jam itu ngapain? Tidur dari jam 8 sampai jam 5. Wah. Berarti kita ini sepertiga hidup kita untuk tidur. Jangan tidur lebih dari 8 jam Pak, 6 jam aja atau 5 jam. Ya, atau 7 jam. Ya, atau 7 jam kebanyakan, 6 jam lah. Ya, tidur kalau bisa maksimal 6 jam. Kalau udah tidur semalam, udah tidur saat 6 malam semalam, kenapa? Ya, tidur siang 1 jam, berarti sisa 5 jam lagi. Ya, atau 7 jam lah. Tuh 7 jam. Umur kita untuk apa? Kita catat untuk ini. Ternyata ilmunya cuma 1 jam. Ya, siang nggak pernah kita baca buku, sore nggak pernah dengar streaming. Ya, ternyata dalam 24 jam, dalam 7 hari, sepekan cuma sekali kita pengajian. Berarti sekian jam. Ya, namanya saya penuntut ilmu Pak Ustadz. Masya Allah, berapa jam? 1 jam dalam 168 jam per pekan. Tidurnya berapa? Tidurnya 7 kali 7, 49 jam. Wah, ini bukan penuntut ilmu nih, penuntut tidur. Saat saya makannya sekian jam, saya bekerjanya sekian jam. Untuk akhiratnya ini sholat sedikit, 10 menit, pengajian 1 jam. Ternyata banyak untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kerja, taruhlah kerja niatnya untuk nafkahin anak istri, ditambahin lagi dengan baca Quran, dengan baca zikir, dengan dengar kajian streaming, ya, dengan ngajarin anak istri, ya, dengan ngobrol dakwah dan seterusnya, hal-hal yang bermanfaat. Yang kedua, wasyababihi fi ma'ablah, tentang masa muda. Ini anak-anak muda nih. Ya, mondok. Jangan ada mondok, Pak. Dan jangan juga maksa mondok, edukasi. Kalau anak sekarang kelas 1 udah dicekokin dari kelas 1, anak nanti pesantren. Jangan kate omongan kelas 6 sebulan lagi kau pesantren. No, terkejut. Kalau dari kecil sudah anak ya pesantren, ya nanti SMP udah dididik cara pakai baju sendiri, ya cara nyuci sendiri, ya dibiasakan tinggal sama tanpa orang tua, sehingga ada mindsetnya. Adek di pesantren tuh enak begini. Ajak ke pesantren Sabtu sore, Ahad pagi. Oh lagi main bola rame-rame. Wah enak Pak ya pesantren. Iyo. Nggak tahu deh sudah sampai Sabtunya. Enak. Kenapa? Ini edukasi. Oh kalau di pesantren enak, gurunya baik-baik, temannya nggak ada yang bully-bully. Ya paling ada 1-2 lah, nggak kayak di luar dek. Umum itu, ya ada cewek-cewek nanti jatuh cinta, galau. Ya ada teman-teman yang sangar, nanti kelahi, nanti tawuran. Kita nggak sholat, lupa ibadah. Iya. Kalau pesantren sebejat-bejat orang, sholatnya 5 waktu, Pak. Ya sebejat-bejat santri di pesantren dia baca Quran. Sebejat-bejat santri di pesantren dia belajar agama. Ya, jadi lebih enak orang yang kurang di pesantren dibandingkan
ya umum tapi dia nggak baik, sama baik ya. Jadi intinya apa, meskipun bukan berarti umum haram, nggak, agama tetap dari orang tua, nggak masalah. Ustadz, anak saya sudah edukasi nggak bisa, yaudah nggak usah. Umum nggak masalah, cuman syaratnya dek meskipun umum pengajian tiap malam sama bapak di Anwar begitu. Atau nanti kita baca buku bareng-bareng dek begitu. Ya tetap orang tua yang prioritas untuk menghandle pendidikan anak-anaknya. Yang ketiga harta pak ini. Wa an malihi fi ma'in tasab wa fi ma anfaqah, dari mana masuknya, dari untuk apa dia keluar. Ya, ini kan aib kita nih. Oh ya Allah, aku ini masih syubhat Pak Ustadz. Ya, aku ini masih begini, masih begitu. Masih jaga warung Pak Ustadz. Warung itu masih ada Magnum, Jisamsu, Sampurna. Ya. Atau hal-hal yang semisalnya. Wallahu taala a'lam. Yang terakhir nih yang paling penting, wa an ma amila fi ma alim. Ilmu kita, apa yang sudah kita amalkan. Ini berat apalagi bagi ahli ilmu, penuntut ilmu ya. Seharusnya semakin banyak ilmu, semakin banyak amal-amal kita. Ya, jadi kesimpulan Pak, sibuk dengan kekurangan. Jangan ingat kebaikan sendiri, tapi ingatlah kekurangan sendiri. Jangan lupa kebaikan orang lain, tapi lupakan kebaikan diri sendiri. Ini standar ganda yang terpuji. Diri sendiri dosa ingat, ya, kebaikan lupakan. Orang lain yang diingat kebaikan, dosanya, kesalahannya dilupakan. Ya, wallahu taala a'lam. Ustadz, saya tahu Ustadz aib-aib saya. Masya Allah Pak. Saya ini. Sudah, cek itu be. Bukan itu maksudnya. Bukan cuma nyebut aibnya apa baik, tapi berusaha untuk memperbaiki. Ustadz, aku nih pemarah Pak Ustadz. Ya, nah inilah aku. Nah ngapo? Janganlah itu. Ini aib saya pemarah Pak Ustadz. Gimana caranya biar saya nggak jadi pribadi yang pemarah? Nah ini bagus. Ustadz, aib saya ini, Ustadz, saya ini susah sekali jaga pandangan Pak Ustadz di pasar itu ya. Ya, saya aduh susah. Gimana cara? Jangan, oh inilah dosa aku Pak Ustadz. Kita ini adalah hamba-hamba pendosa. Tinggal milih dosa yang mana baik. Bukan mah itu. Berusaha jangan berdosa, meskipun nanti terjerumus ke dalam dosa. Ya bahaya sebagian video yang viral baru-baru ini. Saya sholat 3 tahun yang lalu. Oh bangga dia. Karena pahala saya ada di membahagiakan orang lain. Jadi maksudnya kita ini milih dosa katanya nih. Ya, semua kita pendosa dengan dosa yang berbeda-beda. Tapi itu bukan menjadi justifikasi kita bermudah-mudahan dengan dosa. Ketika tahu aib, perbaiki kuncinya. Aku tahu ini salah Pak Ustadz, berusaha memperbaiki. Meskipun nanti kita tertatih-tatih, itulah namanya perjuangan. Dan nggak mungkin kita bisa sempurna, ya. Jadi caranya adalah memperbaiki diri berasal dari mengetahui kekurangan diri. Kalau orang sibuk dengan aib orang lain, maka dia tidak akan memperbaiki diri. Tapi orang yang sibuk dengan aib sendiri, dia akan memperbaiki diri sendiri. Woi kurang aku nih, sehingga dia akan berusaha memperbaiki diri sendiri. Rahimallahu mura'an arafa qadra nafsihi, kata pepatah, semoga Allah merahmati orang yang mengenal kapasitas diri sendiri. Oh ya aku ini Iqra masih dua, ndak usah komentar-komentar agama di Facebook, berdebat sama wong. Kenapa? Iqra dua, sibuk belajar. Nggak usah ngomongin hal-hal yang polemik antara ustadz A, ustadz B, dakwah A, dakwah B, ma ini. Ya, padahal doa masuk WC belum hafal. Jadi intinya apa? Kenal kita nih kapasitas diri sendiri. Dan kalau kita mendudukkan diri kita dengan kapasitas diri sendiri, bahagia hidup kita Pak. Ya, kenapa? Karena sesuai dengan kapasitas. Tidak membebani di antara beban yang berat. Seperti mobil kan ada kapasitasnya tuh, truk sekian ton, sekian kilo. Kalau dibebani lebih dari itu mudah rusak truknya. Mobilnya demikian, pun diri kita pun demikian. Itu hal-hal besar, biarkan orang-orang besar yang berbicara. PR kita tadi, jadi suami yang baik, jadi anak yang baik, baca Quran yang baik, sholat jaga yang baik, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Karena kalau kita udah mengenal kekurangan diri, mudah untuk memperbaiki. Seperti sebuah gelas yang kosong, mudah dituangi Pak. Tapi kalau kita merasa udah baik,
maka orang ini susah untuk berbenah. Itulah mentok. Kenapa? Sudah pencapaiannya, yang sudah merasa puas. Sudahlah Pak Ustadz, aku telah 20 tahun ngaji, udah selalu ngaji aku nih, tinggal beramal baik aku. Sehingga kita dapati banyak Pak jamaah-jamaah yang sudah senior, sudah tua itu nggak lagi ngaji. Kenapa? Merasa puas. Wah, udah tahu galau, aku udah pernah galau, aku dengar ustaz tuh ngomong itu. Iya. Cuman dia hanya merasa bahwasanya majelis ilmu hanya untuk menambah wawasan saja. Enggak. Majelis ilmu itu jalan menuju surga. Meskipun tambah wawasan enggak ada sama sekali karena kalian udah paham semua yang disampaikan ustadznya, itu tetap mendapatkan kebaikan untuk kalian. Ilmu nggak pernah basi, yang pernah jadi mengulang, yang belum pernah nambah baru. Nggak ada namanya sia-sia. Sia-sia kajian tadi ngampo. Bahasanya itu tuh lah. Pahala yang kita pengen, rahmat Allah itu yang lebih jauh daripada ilmu. Kalau cuman ilmu kasihan yang nggak paham, datang pengajian pembahasannya susah. Apa dia ngomong apa ini? Cuman aku nih dapat pahala Pak, berkah dari Allah, jalan menuju surga, itu saja. Sehingga tidak tercela sebagian bapak-bapak yang duduknya nyender, nggak nyatat, nggak. Beda kalau anak ngomong depan santri, santrinya nyender nggak nyatat, kemarahi. Kenapa? Karena beda. Santri pengen dapat ilmu, bapak-bapak pengen dapat keberkahan dan rahmat dari Allah agar masuk surga. Meskipun kalau bapak-bapak pengen lebih dua-duanya lebih bagus. Halus ya? Nggak. Intinya apa? Intinya semangat tadi. Dan saya terkadang mendapati sebagian ustadz itu nggak bisa mendudukkan posisi. Ini bapak-bapak jangan nyender, nggak boleh. Ini bapak-bapak ini pengen keramat dari sini, ya. Imam Ahmad majelisnya 5.000, yang ngatur cuma 500 orang, hanya 10%. 90%-nya belajar apa? Dapetin pahala, belajar adab. Tapi adab di sini nggak dapat, paling dapat di sini, ya. Karena kalau ulama nih itu Pak, kalau ngomong aja adab, ya, berjalan sudah adab. Ya, kalau kita ini sebatas penyambung lidah saja. Ya, sehingga apa? Ini yang kita inginkan. Ya, wallahu taala a'lam. Ini hadis yang ke-29. Hadis yang ke-30. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu man qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, Ibnu Umar. Di antara sahabat yang meriwayatkan hadis yang banyak, ya. Beliau berkata, Nabi bersabda, man ta'azama fi nafsihi, barang siapa yang merasa besar. Ya, padahal Allahu Akbar, Allah yang paling besar, tapi dia merasa besar. Waqtala fi masyatihi, dan dia sombong, congkak, takabur ketika berjalan. Merasa jiwanya besar, dirinya besar, dan jalannya petantang petenteng. Laki Allah wa huwa alaihi ghadban, dia akan berjumpa hari kiamat dengan Allah dalam keadaan Allah marah, Allah murka angkara kepada dirinya. Akhrajahul Hakim wa rijaluhu thiqat. Hadis ya riwayat Imam Hakim dan perawinya semuanya thiqah. Ini hadis tentang kesombongan, Pak. Kata Nabi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Gak masuk surga tanpa hisab, tanpa azab orang yang dalam hatinya ada kesombongan meskipun sebesar biji zarrah, ya, semut yang kecil atau biji sawi, pokoknya sesuatu yang kecil. Di zaman Nabi SAW ada orang bilang, inna rajul yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Gimana kalau orang pengen pakai baju yang bagus, mobilnya bagus, motornya bagus, ya, celananya bagus, sepatunya bagus, apakah itu sombong? Kata Nabi, enggak. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Mencintai keindahan itu sah-sah saja. Menghiasi rumah dengan rumah yang indah, menghiasi suka punya barang yang bagus, enggak masalah. Yang tidak boleh itu, ya, adalah al-kibru batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Jadi kalau keindahan Allah maha indah, suka keindahan. Ya, kalian ganteng, kalian rapi, Allah suka. Tapi yang nggak boleh meremehkan orang yang pakaiannya nggak kayak kita, meremehkan, merendahkan, menghina orang yang motornya nggak sebagus kita. Supra, Ninja bro, ini nggak boleh.
Silakan pakai Pajero cuman ya Toyota atau apa ini yang lama-lama itu, Panther lama. Ya brom brom, ini nggak boleh. Ini baju kita misalnya bagus, alhamdulillah baju. Kata mereknya. Misalnya. Nah, ini nggak boleh. Kenapa? Karena meremehkan manusia. Jadi esensi sombong itu dua, Pak. Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Akhi, nggak boleh begini. Ini isbal diharamkan. Kata siapa? Sombong. Akhi, nggak boleh merokok haram. Ladara waladirol. Iya sih. Cuman cak mano susah. Aku nila ketagihan. Masih sombong. Tapi tidak seperti yang pertama. Kenapa? Menolak kebenaran. Yang kedua, merendahkan manusia. Ya. Dan kibriya ridai wal azamah izari, kata Nabi SAW sebagaimana hadis qudsi, Allah bilang sombong itu adalah pakaian selendangku. Jadi rida ini izar. Jadi namanya rida izar, itu rida pakaian atas, izar itu sarung pakaian bawah. Jadi kalau kita umroh atau haji kan punya dua pakaian, Pak, dua kain. Kain atas namanya rida, kain bawah namanya izar, sarung. Kata Allah, pakaian atas beliau, selendang beliau itu kesombongan. Karena Allah itu maha besar. Sedangkan kita ini merasa besar, beda Pak, antara yang besar dan merasa besar. Sehingga Allah berhak untuk sombong. Allah punya segalanya. Kita apa yang disombongkan? Keganteng, yang ngasih ganteng siapa? Allah. Sedetik bel langsung hancur. Ya, kegantengan, kecelakaan, hilang intung mancungnya. Kenapa? Karena yang punya ketampanan kita adalah Allah. Man punya kita, balik lagi jadi ganteng. Baca ada baca. Kaya, ya, oh ini berkat kita enggak? Itu dari Allah. Anak kita banyak dari Allah, istri kita cakep dari Allah, ya, kita bisa ibadah sholat dari Allah, semua dari Allah. Apa yang kita sombongkan? Sehingga berhak mengatakan kibriya izari, ya, wal azama izari, dan pakaian bawahku, sarungku, kata Allah, adalah keagungan. Man naza'ani wahidan minhuma faqazaftuhu finnar. Siapa yang ngambil salah satu baik, mengambil keagungan Allah, mengambil kesombongan milik Allah, aku lemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wal iyazubillah, hadis Ahmad. Ya, wallahu taala alam. Kita lanjutkan setelah azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya, itu tentang sombong. Jadi dalam hadis ini disebut tadi man ta'azzama fi nafsihi, siapa yang sombong dalam hati. Artinya ada yang sombong di hati. Waqtala fi masyiyatihi, dan yang kedua sombong dalam cara berjalan. Sehingga ulama membagi ada kesombongan dalam diri dan ada kesombongan yang di luar diri. Kalau dalam diri itu hati, mudahin dalam hati. Cuman kalau dalam luar diri berupa ucapan, tingkah laku, cara berjalan. Sehingga Allah mengatakan dalam Luqman ayat 18, wala tusa'ir khaddaka linnas, jangan palingkan wajahmu, pipimu dari manusia, sebagai sombong. Level kan. Ini termasuk sombong dalam perbuatan. Wala tamshi fil ardi marahan, dan tidak boleh dia berjalan di muka bumi dalam keadaan congkak, sombong. Ya. Pakai mobil bagus misalnya BMW, ya, klaksonin. Atau orang kalau zaman dulu naik kuda yang bagus, kemudian pakai baju yang bagus, gitu. Ya, termasuk catwalk, pakai baju bagus, ya, fashion itu, ya, Citayam fashion, ya, termasuk dia sombong. Kenapa? Dengan pakaiannya, dengan stylenya, merendahkan manusia yang enggak selevel dengan dirinya, branded dan seterusnya. Ini enggak boleh. Ya. Dan apa bahaya kesombongan? Yang pertama tadi, diancam tidak masuk surga. Ngeri, berarti diancam masuk neraka. Jadi mainnya neraka. Kenapa neraka? Tadi mengambil hak Allah. Sombongkan yang berhak hanya Allah. Kita ngambil. Wah, kita berarti ngelawan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penduduk neraka, di antara sabda Nabi mengatakan adalah orang-orang yang sombong. Ala ukhbirukum bi ahli nar, mau enggak kasih tahu bagaimana tipe-tipe orang-orang yang menjadi penghuni neraka?
kullu utullin jawazin mustakbir, orang yang kasar, orang yang tamak rakus, dan orang yang sombong takabur congkak. Ya, ini diantara tipe-tipe manusia penghuni neraka. Ini yang pertama Pak, diancam masuk neraka. Yang kedua, Allah tidak suka orang-orang sombong. Kalau nggak suka berarti benci, sebagaimana hadis tadi kan, Allah marah. Orang nggak suka orang yang sombong. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Allah nggak suka orang-orang yang sombong, dan orang yang sombong biasanya dapat balasan. Nggak hanya di akhirat. Poin yang ketiga, balasan dosa yang disegerakan. Lihat Fir'aun Pak, sombong. Ya, dia bilang sungai Nil mengalir di bawah kakiku. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Tenggelam matinya. Ya, ada serunya. Kalau mati misalnya ditabrak oleh ton 10 ton, nak nabrak dia mobil. Enggak. Iya. Korun. Hartanya banyak. Untuk kuncinya aja onta yang bawanya Pak, kunci-kuncinya. Sampai-sampai Prabu Moleh mendapat harta korun ke Prabu hartanya. Sombong dia. Lihat, tenggelam di dalam bumi Pak. Ya, ditelan bumi. Tidak kelihatan jasadnya. Fir'aun masih diselamatkan jasadnya dan Allah kekalkan, dijadikan mumi sebagai pelajaran. Ini orang yang bilang Tuhan yang sombong yang ini hasilnya. Dan kalian pernah nonton film Titanic? Oh, saya nggak pernah, alhamdulillah Pak. Tapi tahu apa pertama kali Titanic itu asli kapalnya dulu. Jadi itu film yang mengambil kisah asli, cuman dibumbu-bumbui romantikanya aja. Jack and Rose-nya nggak ada. Tapi Titanic-nya emang ada. Itu kapal terbesar sedunia ketika itu Pak. Apa kata pembuatnya? Wah, Tuhan pun tidak bisa menenggelamkannya. Belum berhari-hari, baru sekali pelayaran, sekali, belum nyampe ujung. Ya, belum. Itu dari Inggris ke Amerika atau Amerika ke Inggris, saya lupa. Pokoknya begitu. Di tengah-tengah, ya, karam, nabrak karang es. Sombong tadi, sombong. Jadi nggak pernah ya bisa orang yang sombong itu dapetin kebaikan. Selalu balasan disegerakan. Bainama rajulun yamshi qad a'jabathu jummatuhu wa burdah. Ada orang yang kata Nabi berjalan dengan cara jalan yang sombong, dengan baju yang bagus. Kata Nabi, it khusifa bihil ardu, ditelan oleh bumi Pak. Wa huwa yatajaljal, dia ngetak-ngetakan kaki, wah begitu. Hatta taquma sa'ah, sampai hari kiamat, azab kuburnya. Disiksa, ditenggelamkan terus dia. Kenapa? Sombong tadi. Ya, ada orang yang minum di tangan, ya di zaman Nabi minum tangan kiri. Antum makan tangan kiri, kata Nabi kul biyaminik, makan tuh tangan kanan. Dah baca, dah galak bahasa gitu. Tak galak, aku apa kau? Tiba-tiba langsung tangannya lumpuh Pak. Sombong. Angkonya kalau dikasih tahu kebaikan jangan sombong. Cuma itu ya. Dengeri dulu. Kalau nasihat, ya. Jangan dah itu, hati-hati. Ya, banyak kisah-kisah seperti ini. Balasan yang disegerakan. Ya, orang yang cantik sombong, wah kecelakaan jadi hancur raihnya. Orang yang pintar sombong, dibuyani. Ya, orang yang kaya sombong bangkrut. Ya, melarat. Ya, jadi hati-hati Pak sombong. Dan yang terakhir, dosa pertama iblis, laknatullah alaihi. Ketika disuruh sujud ke Adam alaihi salam, ana khairun minhu, aku nih lebih baik dibandingkan iblis. Adam? Kata si iblis. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari dia. Aku diciptakan dari api dan dia diciptakan dari tanah. Hebat tanah apa api? Berapa tanah semeter? Harganya di Prabu ini. Di Jalan Musain. Api semeter berapa?
mahal lah tanah, Pak. Ya. Apalagi kalau ada api kebakaran misalnya, timpa ke gunung, pak, mati apinya. Artinya tanah itu lebih hebat dibandingkan api, tapi tadi nggak sadar diri, mentang-mentang wah membara, panas, ya meremehkan Nabi Adam, nggak mau congkak. Ini dosa si iblis. Ya, gimana kiatnya biar nggak sombong? Yang pertama, mengetahui bahaya kesombongan. Tadi lihat kisah-kisah tadi, Pak. Ya, Fir'aun sombong, ya Qarun sombong, ujungnya mah itulah. Nggak tahu, kena siksa azab oleh Allah. Ya. Yang kedua, berusaha untuk rendah hati. Sudah kita bahas sebelumnya, untuk rendah hati. Jadi cara melawan sifat buruk itu dengan menghiasi dengan sifat baik. Ustaz, gimana biar tidak kikir? Berusaha dermawan. Gimana biar dermawan? Jangan kikir. Ya. Gimana Ustaz tips buat sombong? Rendah hati, tawadu. Gimana biar tawadu? Jangan sombong. Ya, sederhananya begitu. Dan yang terakhir tadi, sibuk dengan aib sendiri, Pak. Kalau kita tahu aib kita, oh sudah, katik celol lagi nak sombong. Ya. Oh, kita dulu juga miskin. Iyo, dulu aku nih dinjuk uang baik ini. Dan tadi yang keempat adalah menyadari semua pemberian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tukang parkir, ada tukang parkir sombong, Pak? Oh, no, Pajero no. Oh, Fortuner. Bukan. Karena dia tidak ada rasa memiliki. Itu semua karena milik orang lain, pemberian. Ya, Allah taala alam. Sekarang kita masuk ke hadis yang ke-31. Ya, jadi saya minta waktu mungkin 15 menit lagi, Pak. Nggak masalah, karena kemarin libur dan minggu depan mungkin libur. Ya, karena Ana sedaya setopik Ustaz Nasruddin pengen ada apa? Urusan di luar. Ya, tapi tetap semangat ya, masih ada Ustaz Arif, ya, ada Ustaz Tar, ya. Iya. Jadi 5 ya, pergi 3 ya. Sisa 2 enggak masalah saja. Dan ada di tempat-tempat yang lain. Hadis ke-31, an Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat yang mulia Sahal ibn Sa'ad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ajalatu minasyaiton. Tergesa-gesa datang dari setan. Akhrajahu Tirmizi wa qala hasan. Ya, hadis ini Tirmizi dan Tirmizi mengatakan hasan. Ulama beda pendapat hadis ini, yang bilang dhaif, ada yang bilang hasan. Syekh Albani bilang hasan. Yang jelas maknanya benar, Pak. Tergesa-gesa itu dari setan. Buruk tergesa-gesa itu. Tergesa-gesa kita ngelihat istri kita punya HP, ya ada chat yang jadi yang malam ini ya kita langsung marah, langsung menceraikan. Padahal itu yangnya besti-bestinya minggu yang kan perempuan kan biasa tuh say gitu ya, say gitu ya, jadi kita langsung emosi padahal itu temennya perempuan. Kenapa akhirnya berakhir rumah tangga? Gara-gara tergesa-gesa ya, tergesa-gesa ngiyo ke budak itu, oh iya belagaknya budak itu iya ke ya, proses langsung enggak usah langsung ya belagak dia, nyesal ya Allah punya bini mak ini ya, ngelawan mak ini ya Allah, nyesal andai aku tak menikah dengannya ya, kata apa buku Ustadz Syafiq ya. Sebaliknya Islam menganjurkan yang namanya tenang, Pak. Bahasa Arabnya ta'anni. Dalam hadis yang lain, at-ta'anni minallah wal ajalah minasyaiton. Ketenangan berasal dari Allah. Tenang, hati-hati, enggak gopoh-gopoh, enggak gegabah, enggak tergesa-gesa, penuh pertimbangan. Kan ini sifat yang terpuji, Pak. Jadi ada sebuah kisah, dahulu ada sebuah kabilah dari kabilah ya Abdul Qais. Nah, salah satunya adalah Asyah Abdul Qais, dari kabilah beliau datang dari, misalnya ada orang pengen pengajian di sini nih, pengajian. Misalnya pengajian dia atau nemuin ustadz-ustadz di Prabu Muli. Dia datang dari Lubuk Linggau naik mobil travel. Ketika nyampe di Al-Madinah misalnya, mau langsung nemuin ustadz-ustadz di sana. Tapi ada satu orang dia ke WC dulu, Pak. Dia mandi, ganti baju. Teman-temannya udah tuh, wow, udah ngomong-ngomong sama ustadz. Wah, Ustaz,
Dia nanti dia ke WC dulu, dia ganti baju, pakai parfum, wangi. Baru dia datang. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nabi pun demikian, ketika tuh kabilah datang ke Madinah, semua langsung nggak sabaran, langsung nemuin Nabi. Si kok tadi ganti baju dulu. Ya apa perjalanan jauh ini, berbulan-bulan. Pakai minyak wangi dulu, ganti baju dulu, mandi dulu. Kemudian ketika ketemu dengan Nabi, Nabi mengatakan, inna fika khoslatain, ya Allah, kau ini punya dua sifat baik. Yuhibbuhumullah, Allah cintai, Rasul cintai. Apa itu ya Rasulullah? Al-hilmu wal anah. Hilmu artinya santun, mudah memaafkan. Al-anah artinya tidak tergesa-gesa, tenang. Bahasa sekarang slow, Pak. Ya, slow. Jadi enggak tergopoh-gopoh, enggak laju, gas, gas. Mikir dulu. Ketika ngomong bagus tak ucapan ini, slow. Ya, akhi ada ukhti, nanti dulu. Cak mana dia? Ya, agamanya, santai. Kalian punya anak gadis, lanang maju, agak dulu. Kau ngaji di mana? Cak mana agama kau? Sehingga banyak urusan penting di tangan laki-laki, Pak. Contohnya apa? Menceraikan di tangan laki-laki, karena laki-laki mikir, logikanya main. Kalau aku cerai siapa yang menjadi aku? Siapa yang masai aku? Siapa yang nyeboi anak aku? Ya, siapa yang menemani malam-malamku? Ayo santai. Coba kalau perempuan pakai perasaan, kejam dikit, wah, langsung cerai. Kalau kau jantan, ceraikan aku. Wah. Sehingga ulama mengatakan kalau cerai di tangan istri, Pak, sehari 10 kali cerai. Kenapa? Tergesa-gesa. Kalau ibu-ibu yang mendapat hak untuk menentukan wali nikah, bahaya, Pak. No, belakang kan, lajulah. Cak artis Korea itu, lajulah. Kalau bapak, dulu, kau gawe kau apa? Tanya dulu. Kau anak mana? Uang mana kau nih? Uang tau gawe kau apa? Kau ini agamanya mana? Ngaji di mana? Itu pertimbangan. Jadi enggak macam-macam, enggak cuman perasaan laju enggak. Usamah bin Zaid ketika perang, Pak, ada orang yang terdesak, ya. Ketika dia terdesak, la ilaha illallah, ketik-ketik kepak, dibunuh oleh Usamah bin Zaid. Ngadu ke Nabi SAW, Usamah ngelapor, ya Rasulullah, tadi itu ada orang yang cak-cak, ya, la ilaha illallah, takut dia, bunuh dia. Marah Nabi, kenapa? Tergesa-gesa. Siapa? Tahu dari mana kau dia itu takut? Ya, apakah sudah lihat hati dia? Nabi marah kepada Usamah bin Zaid. Pada Usamah bin Zaid, anak kesayangan beliau. Karena anak dari Zaid bin Harisah, mantan anak, artinya mantan cucu. Ya, Usamah bin Zaid tadi. Tapi Nabi marah, kenapa? Tergesa-gesa. Ada sahabat, Pak, ya, yang nyampak dari kudo, dari onta, keledai, pecah palanya, berdarah. Ya, diobati. Tiba-tiba mimpi basah. Ya, lagi kecelakaan, ya, dirawat, mimpi basah. Nah, kau nanya kawan-kawannya, cak mana nih? Ya, aku nih mandi wajib dak? Mandi kau nih. Kau nih kan mimpi basah. Akhirnya dimandi dan meninggal orang tersebut. Meskipun hadis ini didhaifkan sebagian para ulama. Dilaporkan ke Nabi, marah Nabi, qatalahumullah, mereka sejatinya sudah membunuh dirinya. Kenapa? Tergesa-gesa, Pak. Bahaya gesa-gesa ngomong, pacak mati anak wong. Ya, jadi harus tenang, harus slow tadi. Ya, harus slow, bertindak mikir dulu, berkata mikir dulu. Jadi harus menikmati proses. Contoh orang tidak slow belajar bahasa Arab, pernah dulu ya sama Ustadz siapa di sini? Ustadz Sulis siapa? Atau siapa? Atau belajar tahsin. Ya awalnya 20, 30 ya dak. Tiba-tiba tinggal 5. Mereka tergesa-gesa. Langsung nak cepat baca. Oh ya salah terus. Salah terus. Berhenti. Nak cepat baca, Pak. Tidak baca dikit putus asa. Tidak slow, dia ini slow, Pak. Imam Syafi'i orang Arab, belajar bahasa Arab dia bertahun-tahun, Pak. Ini baru 3 bulan. Kenapa?
gesa. Akhirnya nggak, sampai sekarang nggak baca bahasa Arab. Sampai sekarang tahsin nggak bisa. Ustadz, auzubillah kau salah. Apalagi Al-Fatihah. Ya, bis terus itu diulang-ulangi, tergesa-gesa dari setan. Sudahlah, tidak baca lah kau tuh, mundur. Saya punya teman di Palembang, orang baca Quran Ramadan, dia baca terjemahan. Ya bagus terjemahan, cuman sayang nggak dapat ganjaran 1 huruf 10 kebaikan. Imam Ahmad belajar fikih haid berapa tahun Pak? 9 tahun, fikih haid aja. Apa dia fikih muamalah ini ya? Tentang sewa menyewa, tentang ini khiyar. Aduh, enggak ngerti aku. Tetap aja belajar. Ya, jangan tergesa-gesa, nggak bisa langsung mundur, jangan. Ini dalam belajar Pak, dalam berdakwah juga adik-adik yang muda-muda ini. Ya, balik-balik ibu. Mulai sekarang ibu nonton, tidak boleh nonton Firdaus untuk melur. Dan ya suara hati istri. Ibu harus pakai cadar. Bapak mulai sekarang tidak boleh merokok. Bapak harus berjenggot dan bapak harus cingkrang. Apa yang terjadi? Keluar kau dari rumah ini. Tergesa-gesa. Ustadz, aku sudah mendakwahin bini aku Ustadz, tapi masih tuh sama itu. Berapa hari? Sehari. Nak ngubah bini. Sehari. Nak ngubah orang tua. Nak mudah anak. Tergesa-gesa. Nabi Nuh berapa tahun Pak? 1000 tahun kurang 50 Pak. Dakwah. Jangan tergesa-gesa, slow proses. Ya, tapi slow but sure. Jangan pula slow bro, sambil biduan kan, ayo bro kita dakwah dengan hikmah, agak lari masyarakat. Ini keseluan, nggak boleh pula Pak. Ya, jadi harus paham tentang ya proses slow dalam hal-hal yang dituntut untuk slow. Slow dalam keinginan menikah. Sebagian orang karena tadi teman-teman ngebully jomblo-jomblo, akhirnya dia enggak, slow, tergesa-gesa. Yang penting laku, yang penting nikah, yang penting enggak dibully lagi. Akhirnya nyesel, banyak nyesel. Ya, orang yang punya prinsip dia enggak akan peduli Pak. Sebagaimana kisah ya Ayub, ya kisah seorang ya yang mana dia ini punya cita-cita pengen menikahi istri yang akan mendidik anaknya menjadi seorang yang akan menaklukkan Konstantinopel. Ya, ditolak, semua akhwat dia tolak, ini akhwat tolak, dia nggak tergesa-gesa. Sampai padahal dia seorang panglima, seorang pangeran bahasa kita ya, seorang kerajaan ya, seorang putra mahkota ya, tapi tadi teman-temannya udah nikah, dia belum. Dia punya prinsip tadi, nggak tergesa-gesa. Sampai dia tiba di sebuah desa, mampir di sana, ada pengajian, dia duduk. Kemudian selesai pengajian ada seorang akhwat dari balik hijab, dia bilang, Syekh mohon maaf, laki-laki yang kemarin saya tolak. Subhanallah ya ukhti, laki-laki seperti apa yang kau inginkan? Semua kau tolak. Ya Najmuddin, nih kesan Najmuddin, laki-laki namanya Najmuddin Pak. Ya, kau orang kaya kau tolak, ini tolak, ini tolak. Ini pada perempuan ini tidak berada, bukan orang kaya, bukan orang-orang ya berpangkat, berkedudukan. Mohon maaf Syekh, saya pengen seorang suami yang bersama saya kelak saya akan lahirkan untuknya seorang anak, yang nanti anak itu saya didik menjadi orang yang berjuang, yang bisa menaklukkan Konstantinopel. Ketika dengar itu langsung Najmuddin, nah ini nah yang aku tunggu-tunggu tuh. Ya Syekh, nikahkan dia sama diriku karena aku punya cita-cita yang sama dengan dirinya. Enggak tergesa-gesa. Ya enggak cuman sumbu pendek dikompori dikit langsung nak nikah lah, beginilah, duit belum ada, akhirnya apa? Ya, ngutang sana sini dan seterusnya. Belum dewasa berapa bulan lah cerai ke bini. Kenapa tergesa-gesa? Akhirnya menikahlah dia tanpa tergesa-gesa tadi menikah. Akhirnya lahirlah seorang anak yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi.
rahimahullah. Ya. Slow dalam menerima kabar gembira, kabar berita. Ya, kalau ada ngomong seperti ini, nanti dulu. Akhi, teman antum tuh begini. Tabayun dulu, cross check dulu. Slow tadi, ta'anni minallah. Jangan subhanallah, aku udah lagi kawanan sama dia. Akhirnya apa? Banyak permusuhan gara-gara tadi tergesa-gesa. Dan yang terakhir, slow dalam berdoa, Pak. Ya Allah, aku nih jomblo teruslah berdoa aku nih. Ya, dah bentar berdoa. Kenapa? Tergesa-gesa. Pengen cepat. Ini di antara doa yang tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala adalah doa orang yang tergesa-gesa. Enggak yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Nyontok gosok-gosok, berdoa baru sekali. Nabi Ibrahim 80 tahun baru punya anak, tidak pernah berhenti berdoa. Ya, ada sebuah kisah. Ya, meskipun ini kisahnya kisah yang tidak patut kita tiru, tapi ini kisah orang-orang pedalaman di Amerika Latin, Pak. Ada sebuah suku yang meminta hujan dengan cara menari. Ya, karena kan dalam artinya doa ya, doa, tapi dia doanya sama ya penguasa dia. Ya nari. Tapi ini suku ini unik. Suku ini setiap dia berdoa menari minta hujan pasti hujan. Wah, kok bisa? Ternyata rumusnya mereka tidak akan pernah berhenti menari sampai hujan. Alhamdulillah Pak Ustadz, ngapa aku berdoa dikabulkan Allah SWT. Masya Allah, iya. Aku berdoa sampai dapat. Aku berdoa dapat dia. Enggak putus asa, enggak tergesa-gesa. Kita menjadi enggak dapat ketika berhenti meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Ya. Ustadz, saya biarlah kajian terlambat jam 7.15 baru datang. Ngapa kita terlambat? Al-ajalah minasyaiton. Tergesa-gesa dari setan. Ya. Akhi, kok masbuk terus antum? Al-ajalah minasyaiton. Tergesa-gesa dari setan. Apakah ini benar? Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas ya 2 pekan lagi tentang ya apakah benar ketergesaan ini mutlak dicela dalam Islam. Kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Silakan pertanyaan insyaallah ada ya. Ya, kita akhiri langsung. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.